Halo guys, kembali lagi di channel HP by. Oke, langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian untuk ngebahas 5 alasan kenapa Samsung Galaxy S10 masih worth it banget buat dibeli dipakai di tahun 2023 atau bahkan sampai tahun depan lah. HP ini menurut aku masih layak banget untuk dipertimbangkan buat kalian yang punya budget 3 juta nih. Ya, harganya kalian bisa cek di Shopee misalnya nih, udah mulai ada yang harganya 3 juta kecil lah. Tapi memang stoknya agak susah sekarang guys, malah lagi bermunculan ini S10 Plus. S10 Plus aja harganya 3,5 nih. Ya kalau S10 yang biasa pasti di bawah itu. Ada yang mulai di 2 jutaan tapi kondisinya tuh agak minus lah. Kayaknya nggak worth it sih. Udah beli HP second, minus juga, mending beli yang like new kayak aku pegang nih. Alsim sama ya normal aja gitu, 5 bulan pakai juga nggak ada minus. Dan sekarang mari kita mulai untuk pembahasan yang pertama, worth it-nya dari segi desain dan body. Untuk desain dan bodinya, kesan pertama jelas HP ini punya ukuran yang compact ya. Jadi buat kalian pecinta HP compact yang seneng dengan HP-HP yang dipegang satu tangan itu nyaman, dibawa kemana-mana juga enak, masuk kantong juga enak, wajib banget melirik HP ini guys. Karena budget 3 jutaan di zaman sekarang itu udah mulai jarang HP compact ya guys ya. Rata-rata ukurannya di atas 6,5 inch. Misal nih Tecno nih gede banget kan. Kalau si Samsung ini layarnya cuma 6,1 inch. Kayak HP flagship zaman sekarang juga udah mulai tren HP ukuran kecil kayak Samsung S23, terus Asus Zenfone 9, iPhone yang seri reguler juga layarnya 6,1 inch. Terus ada juga Xiaomi 13 itu layarnya juga kecil. Nah, nih versi 3 juta kalian bisa dapat ini. 6,1 inch ini dipegang nyaman banget nih. Jadi aku aja nyampe, apalagi desainnya juga tipis, HP-nya beratnya juga cuma 157 gram, jadi ringan, pokoknya nyaman banget dipegang satu tangan guys. Apalagi untuk desainnya juga cakep kalau menurut aku, minimalis dan punya model yang unik, terutama pada bagian kameranya. Ini horizontal gitu ya guys ya, jarang guys HP punya model kamera seperti ini guys. Backdoornya juga udah pakai Corning Gorilla Glass 6, jadi untuk anti gores atau daya tahannya, durability-nya juga bagus banget. Dan ini juga mengkilap-mengkilap banget tuh, kalian bisa melihat ini kacanya kayak berasa keramik gitu, mewah. Untuk film memegangnya juga solid parah. Untuk frame-nya juga dari stainless steel, ini yang pasti bikin tampilan jadi tambah keren gitu. Dipandang dari belakang keren, dipandang dari samping keren, dipegang juga enak. Apalagi kalau dilihat dari depan, aduh, lanjut pada alasan yang kedua ya. Ini adalah layarnya. Kalau dari tampilan udah cakep banget layarnya, 8K tuh melengkung bagian tepinya, kanan kiri, dan kalau dari segi model layarnya juga cakep banget, udah bezel-nya tipis parah, paling bawahnya doang agak sedikit tebel, tapi ini udah bisa dibilang cukup simetris lah guys ya. Ini pinggirnya benar-benar tipis sih. Kalau dari segi spesifikasi layarnya juga cakep banget, udah pakai Dynamic AMOLED HDR10 Plus gitu. Resolusinya juga tinggi guys. Bahkan resolusi layarnya juga bisa disetting-setting sesuai kebutuhan. Kalau mau yang tajam banget kayak gini bisa disetting di 1440p gitu. Kalau mau standar kayak gini, kalau mau yang agak hemat baterai mungkin di HD Plus aja. Jadi untuk layarnya ini udah bagus banget dari speknya dan fiturnya juga bagus guys. Aku suka banget dengan fitur fingerprint in display. Fingerprint di layar ini juga aduh enak banget sih. Ya, punya budget 3 juta bisa dapat fitur ini sebuah hal yang menguntungkan banget guys karena HP zaman sekarang jarang yang punya fingerprint di bagian layar. Ini alias aksesnya gampang dan berasa kekinian aja gitu. Buat harian bener-bener nyaman banget. Jempol tinggal tempel dan performanya juga lumayan kenceng. Ini layarnya menurut aku udah keren lah dari fitur, dari segi tampilan, dari segi kualitas juga. Buat harian, buat nonton-nonton film, main sosial media, ngeliat yang cakep-cakep, HP ini mah udah enak banget, udah adem banget layarnya. Kalau menurut aku warna putihnya juga natural banget, warna hitamnya juga pekat banget karena ini udah AMOLED. Aduh. Oke, selanjutnya alasan ketiga kenapa HP ini masih worth it banget buat dibeli adalah dari segi kameranya yang bener-bener ini bagus banget. Apalagi buat kalian yang lagi nyari HP budget 3 juta tapi perekaman videonya itu bagus. Gak cuman bagus guys, ini punya 3 lensa yang real no gimmick, ultra wide, normal, dan telephoto.
Untuk resolusinya ini juga bagus di 12 megapiksel lensa utamanya. Lensa ultrawide ini 16 megapiksel dan ada lensa telefoto. Misal nih di iPhone seri Pro aja kalian bisa dapat fitur ini, guys. Lensa telefoto ini masih jarang. Aduh, ini benar-benar sebuah hal yang enak banget sih kalau beli HP ini. Hasil videonya sebenarnya kalian bisa nonton di channel YouTube ini selama 5 bulan terakhir, guys. Karena aku tuh ngerekam di channel YouTube ini pakai HP ini, guys, belum pakai kamera ya. Ya, hasil videonya kalau aku coba buat harian ini masih enak banget. Ada fitur electric image stabilisasi sama OIS-nya juga ada, jadi gambarnya ini stabil. Oke guys, dan ini adalah hasil video dari Samsung Galaxy S10 di resolusi 1080p 30 fps. Di sini untuk lensanya bisa pindah secara langsung ya. Ini untuk ultra wide dan ini untuk telefoto bisa ngezoom 2 kali. Dan untuk hasil stabilisasinya juga stabil banget. Kalian bisa melihat nih, ini HP kayak bisa dipakai buat bikin video vlog-vlog tipis-tipis ya guys ya. Ultra wide ini sudut pandangnya lebar banget. Ini untuk normalnya gambar tetap stabil. Ini telefoto buat ngezoom tuh. Oke guys, dan ini adalah hasil video dari Samsung S10 untuk kamera depan di resolusi 1080p 30 fps. Ini juga kamera depan sebenarnya bisa 4K ya. Cuman untuk perekaman paling nyaman memang di sini. Kalian juga bisa melihat untuk hasil stabilisasinya yang stabil. Oke guys, selanjutnya yang keempat, kenapa HP ini masih worth it buat dibeli adalah dari segi performanya. Ya jelas ini kan HP flagship ya, chipsetnya aja udah pakai Snapdragon 855 tuh. Ini untuk versi yang aku pegang versi AU ya guys ya, versi Jepang, jadi pakai Snapdragon. Ada juga yang pakai Exynos gitu. Untuk unit yang aku pegang ini RAM-nya 8GB, internal 128. Dan intinya chipset ini masih enak banget buat harian. Aku sendiri pakai HP ini buat ngedit video selama 5 bulan terakhir buat konten YouTube lancar-lancar aja. Kalau buat main game aku memang nggak main game banget di sini, cuman Mobile Legend doang. Kalau lagi gabut itu pun ya udah enak banget lah buat main game. Kalau buat harian sekedar buka tutup aplikasi multitasking, ya ini mah udah lancar dan gesit banget gitu guys. Intinya dari segi performa ini udah kelas flagship sih. Buat harian tuh udah enak banget. Oke guys, selanjutnya alasan kelima kenapa HP ini masih worth it banget buat dibeli adalah dari segi speakernya ya. Memang kalau kita beli HP 3 jutaan zaman sekarang ya udah mulai banyak tuh speaker-speaker stereo. Di HP ini juga speakernya udah stereo tapi agak beda guys. Kalau aku coba-coba secara langsung dalam keseharianku, udah beberapa kali juga nyobain stereo speaker. Di Samsung ini speakernya kayak bagus banget gitu. Kayak suara yang keluar keduanya ini udah setara, atas sama bawah udah sama-sama keras. Terus bassnya juga kerasa banget, terus suaranya berasa padat dan bulat gitu. Bahkan aku sekarang lagi pegang nih iPhone 11 Pro yang lagi buat ngevideo tuh. Kalau aku nilai speakernya sedikit lebih enak di Samsung guys. Ya kalian bisa lihat aja sampelnya berikut ini. Bukan cuman dari segi speakernya doang, ada fitur tambahan yang jelas cek audio ini masih hadir ya buat penikmat handset berkabel ataupun buat orang kayak aku yang konten kreator versi low budget gitu, bisa ditambahin mikrofon eksternal. Itu alasan aku juga konten pakai HP ini, tinggal colok audionya jadi lebih baik gitu karena pakai mikrofon tambahan. Dan ini adalah hal yang jarang di HP flagship, rata-rata udah pada hilang guys. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian untuk 5 alasan kenapa Samsung Galaxy S10 ini masih worth it banget buat dibeli. Dan kalau kalian ada yang nanya, kurangnya HP ini di mana bang gitu. Oke, sebelum kalian beli mungkin ini bisa jadi sedikit kayak hal yang perlu kalian inget aja lah. Ya, HP ini tuh baterainya nggak awet-awet banget pertama ya. Karena kapasitasnya cuma 3400 mAh, kalian bisa melihat nih.
Ya, 3300 mAh, sorry. Dan untuk daya tahan baterainya yang aku cobain dari baterai 100%, ke 15% hanya dapat screen on time 4 jam 8 menit. Jadi udah bisa dibilang agak boros ya. HP zaman sekarang rata-rata di atas 6 jam gitu SOT-nya, guys. Terus HP ini agak gampang panas, itu doang sih. Nggak tahu kenapa ya. HP flagship zaman dulu dari Samsung, terus dari Sony, apalagi itu panas. Terus Google Pixel juga gampang panas. Beda lah sama HP 3 jutaan zaman sekarang. Mungkin ini dampaknya kalau buat main game. Kalau kalian beli HP ini buat main game kayaknya kurang cocok sih. Mending beli HP zaman sekarang aja 3 juta itu udah adem-adem dan chipsetnya juga udah rata-rata gaming ya. Ya, segitu doang sih yang bisa aku sampaikan sama kalian. Semoga ada sedikit gambaran manfaat kalau kalian duit 3 juta mencoba beli HP ini. Dan menurut aku HP ini masih worth it banget. Video sekian, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, bye-bye.